suruh nyeritain pengalaman aktivitas dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Oh, Hubungannya? Hubungannya dari perjalanan itu kita bisa memilih salah satu bagian mana yang kita pengen bantu dia. oh. Itu Misal- masih trigger. Itu masih trigger. Masih trigger. Oke. Kamu ngapain Contoh. aja sih dari pagi sampai malam gitu Iya. saya? Oh. Tulis semua aktivitasnya tuh. Misalnya salah satu aktivitasnya bekerja. Iya. Pas bekerja, kamu punya masalah apa aja? Oke. Jadi Nah, kehidupan dia paling banyak tuh Ya, apa? misalnya pekerjaan. Oke, masalah dalam pekerjaan saya apa? Tulis semua. Ah. Kira-kira poin manakah yang kita bisa selesaikan pakai materi kita? Oke. Oh. Berarti Gitu. orang-orang bakal tulis semua, gak ada duit semua masalahnya. Berarti Bapak Loh, Bukan semua, saya masalah dia doang. Iya. Terus kata brandingnya saya juga. Saya juga ada juga. capek miskin. Kapan kita kaya kok? Itu gimmick atau bukan? Enggak. Itu asli sih. Itu asli. Terus Saya tuh kalau sudah melakukan berbagai cara Betul. untuk keluar dari Yung lingkaran. ngaji Iya. Salah satunya bersyukur. Enggak, kali ini saya tidak mau keluar dari Yung Ngaji, tapi mau keluar dari lingkaran kemiskinan. Gitu ya. Kami udah bersyukur tiba-tiba lewat di FYP TikTok. Muslim harus kaya. Lu mau haji kayak begini, makanya gue mending ya Allah furoda gitu. Jadi kayak ngerasa iya kok kayaknya gue salah deh. Iya. Jadi udah lagu miskin, muslim harus kaya, berarti gue terus dosa dong. apalagi komplain antum selain itu? Hah? Selain itu komplain antum apalagi? Semenjak main ini antum tidak dikenal lagi ya? Iya, jadi gue juga merasa gimana mau kaya kalau gak ada yang kenal. Iya. Oh itu Ustadz Felixio channelnya bagus sama 2 orang temannya Ustadz Felixio. Iya. Kami jadi NPC di sini. Real loh, gue di DM orang, hei mas berbaju putih. Jangan ngomong terus. Iya, jangan ngomong terus. Iya, oke berarti antum tuh kurang positioning dan branding. Waduh. Branding, memangnya saya barang. Saya mau sih jual. Makanya aku mendatangkan temanku nih. Oh, Coba teman lihat. Ustadz banyak. Oh, halo. Temanku adalah pakar branding. Tampilannya tapi kayak Zakir Naik gitu. Memang Lebih brandingnya ke Zakir Ustadz ya, ke atau Ustadz. gimana Mas? Halo, salam kenal. Salam kenal Mas. Sebenarnya saya udah kenal. Oh, masa sih? Iya, kan Mas Fuad terkenal. Kenalnya apa Mas? Tapi kok Kenalnya- kayak Ananda? Kenalnya stand up komedian Oke. dan K-popers. Nggak ada temennya Felix Xiao gitu? Oh, enggak ada. Jalur kenalnya beda kali. Oh, jalur kenalnya beda. Berarti Aku Antum tuh terlalu banyak terkenal. ngomong, Antum tuh terkenal, tapi iya. untuk orang tua. Kalau iya, yang iya. muda-muda, Saya Antum masih terkenal. muda kok. Masih muda. Masih ya? muda, Sudah. masih muda. Iya. 25. Muda dan tua tuh gak ada Tapi nggak ada 25 tahun sama yang siapa. lalu. David, anaknya K-popers ya, Pak? Tapi tetap aja walaupun terkenal kami tidak kaya, Ustaz. Iya. Itu masalah juga. Oke. Jadi sebagai apa nih? Siapa namanya? Mas Dodi. Dodi. Nah, itu sebagai pakar branding. Pakai brand. Atau apa nih lebih kenalnya? Kata banyak orang gitu sih. Oh. Kata banyak orang gitu. Oke. Pakar branding itu berarti apakah bisa membuat kaya, Mas? Pakar branding itu tergantung bakatnya masing-masing sih. Tergantung bakatnya Oh, iya, masing-masing. masing-masing, ya. Oke. Nah, Kalau yang kayak begini udah Kayak begini. udah susah kayaknya. Wah, Wah, itu panggil konsultan branding manapun kayak udah nyerah deh dia di Udah nyerah. awalnya. Demikian podcast kita hari ini. udah nggak ada harapan lagi. Iya. harapan Kayak ya. misalnya kalau datang ke saya gitu ya. Saya bilang gini, udah deh saya kasih duit atau datang ke konsultan brand lain aja mendingan. Kasih duit suruh ke dukun ya, siapa tahu ya bisa. Kayak udah stres ya. gimana? emang- Makin mau keluar Antum Enggak, dari yang gue Ungaji? pengen tahu itu Iya. branding itu mesti gini, apakah nggak cukup dengan kita keluarin duit untuk promo-promo iya. gitu kan? Iya. Ini gue punya kopi nih misalkan, atau gue punya barang nih gue jual-jualin promo-promo tawar-tawarin. Kenapa harus ada kata branding gitu? Sepenting apa sih branding gitu? Sampai harus ada pakar branding gitu. Jelasin dong. Kenapa penting itu branding ya? Kenapa penting gitu? Gini dulu, saya mau juga kasih kasih pengertian ke teman-teman semua. Apa sih definisi branding? Itu dulu. apa tuh? Kita- Apa tuh? Kita perangannya dari situ dulu. Brand Apa? itu kan benda, kata merek, kerja. brand, Oke. merek. Brand merek. Kalau Merek. buat saya merek itu bahasa Indonesianya. Oke. Oke. Oke, hanya translate aja. Iya betul. Kalau car itu bahasa Inggris, mobil itu bahasa juga Indonesia. ya. Gitu doang, gitu Itu doang. kalau lolos daslok nggak berarti Tahu nggak antum. bahasa di kampung saya apa? Semua mobil itu. Apa? Honda. Motor kali. Iya. Mau Mitsubishi tetap Honda. Iya, Itu udah. branding berarti ya. Ya, Jadi gitu. branding bukan merek. Merek itu hanya terjemahan aja. Iya, merek hanya terjemahan aja. Satu poin. Oke. Yang kedua, misalnya nih Mas Fuad pengen dikenal sebagai
stand up komedian. Oke. Tapi ternyata kata orang lain bahwa ini anteknya Felix Xiao gitu kan. Waduh, antek. Bener, Antek. itu bener antek jadi Bener, bilang bener. gitu kan. Iya, Antek, bener. antek. Anda Yahudi maksudnya. Karena antek kan antek Yahudi gitu. Jadi lebih dikenal malah itu. Ya. Berarti Terus mana yang disebut dengan brand? Yang apa kata Mas Fuad tentang dirinya sendiri atau apa yang kata orang lain tentang Mas Fuad? bener tuh. Sebentar. Nah, Apa mana kata yang kita disebut dengan tentang brand? diri kita sendiri atau kata orang Lain lain tentang Mas kita. Fuad. Ya. Yang mana tuh yang? Nah, mana coba yang di definisi branding? Menurutku ya, kalau Ya. brand ya, kata orang tentang kita. Oke. Setuju sih, kayaknya kata orang tentang kita. Sepakat. Salah. Karena apapun sepakat saya untuk tidak sepakat dengan Anda. Gitu. Tapi benar sih, percuma kita ngomong apapun kalau orang lain tuh nggak nangkep. Tapi kita tuh kan nggak boleh dengerin apa kata orang. Kita Loh. ya kita. Itu belum sampai di situ. Lo kan Masa- bener kan maksudnya kan kayak Iya lo bilang sih. lu tuh dasar penjahat. Gue nggak jahat kok gitu kan Iya. misalkan kan. Yaudah Berarti- terusin aja obrolannya saya keluar aja ya. Berarti gue nggak setuju. Jadi yang bener yang mana? Gue nggak Yang mana? Oke. bener? Kalau andai kata kita nggak baca bener lah ya, bahwa brand adalah apa kata orang lain tentang kita. Ya. Oke. Terus apa yang kita katain, apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri, itu sebutnya apa coba? Klaim. Klaim. Oke. Oke, Merasa. merasa. Heeh. Oke. Kalau dalam definisi saya, dua-duanya tetap brand. Oh. Kita- capek-capek beribut koalisi di sini. Iya, iya, iya. Oh, dua-duanya tetap brand. Dua-duanya tetap brand, tapi punya nama yang berbeda. Oke. Iya. Mas Fuad tentang dirinya sendiri itu disebut dengan blueprint, brand blueprint. Brand blueprint. Apa yang Konsep. aku harapkan orang tahu Ya, tentang konsep, gagasan. Bahwa kalau aku pengen dikenal orang lain seperti ini loh, itu brand blueprint. Apa yang orang lain kenal tentang kita itu disebut dengan brand equity. Brand brand equity. Ya, Brand equity brand itu berarti equity. punya nilai. Yes, betul. Karena kenapa disebut dengan equity? Karena itu jadi modal. Heeh. Misalnya gini, equity kan berarti artinya apa yang ada di kepala orang lain tentang kita gitu. Oke. Iya. Mm-mm. Kenapa konsep ini disebut dengan equity? Equity kan dalam terjemahannya hanya modal gitu. Betul. Oke. Karena itu sebenarnya punya nilai. Oke. Misalnya nih, anggap saja misal, boleh sebut brand nggak ya? Boleh. Boleh. Misalnya Coca-Cola nih, Ah, pabriknya kebakar habis. Kebakar ya. Habis nggak punya aset Betul. fisik. Syukurin lu. Sabar. Lagi bahas branding. Ini contoh baru. Gak bahas itu. Sabar. Kebakar nih. Bakar nih, habis nih. Tanahnya diambil nih, udah. Oke. Nggak punya tanah, nggak punya apa-apa pabrik. Datanglah ke bank. Saya mau beli tanah, saya mau bangun gedung baru. Tolong pinjemin uang saya. Oke. Kan udah nggak punya jaminan apapun. Betul. Tapi ternyata aset yang namanya brand equity, nama Coca-Cola yang ada hidup di kepala orang itu bisa dijaminkan. Iya. Iya sih. Oh gitu. Gitu. Oke, itu namanya brand equity. Brand equity. Mudah Kena. sekali jadi ya. Heeh. Iya. Maksudnya jadi aku pernah baca logo-logo yang paling mahal atau Yes. brand-brand yang paling mahal Nah, ya. kayak General Electric Betul. gitu ya. Oh, Ya. Coca-Cola. Yes, itu karena equity-nya yang mahal. Equity-nya mahal. Walaupun Betul. asetnya hilang semua dia tetap punya Dia nilai. tetap punya nilai. Oke, berarti itu adalah apa beda dengan positioning kalau Nah, gitu? kalau positioning dia di blueprint, dia masih konsep. Oh gitu. Ya, saya pengen dikenal orang lain sebagai spesialisasinya apa, atau ahlinya apa, itu kan di dalam blueprint tuh. Ya, heeh. Gitu. Mm-mm. Kalau itu kan konteksnya itu kan brand besar ya. Ya. Sehingga ada hubungannya dengan pinjam modal dan sebagainya. Kalau dalam konteks Jual branding diri. yang lebih kecil ya, jual diri misalkan Oke. ataupun apa gitu. Artinya pendapat orang tentang brand kita itu bisa diartikan sebagai apa biar jadi modal gitu. Maksudnya misalkan kayak tadi contohnya, aku pengen kenal sebagai stand up comedian Oke. misalkan. Oke. Orang nangkepnya sebenarnya mungkin sebagai anak ngaji lah misalkan. Nah, gimana itu bisa jadi modal bukan jadi kayak Beban. gitu. Oke, ada dua hal yang perlu saya jawab. Yang pertama, equity itu akan menjadi dasar yang cukup bagus sekali alasan seseorang memilih brand kita. Oke. Oke. Tidak sebentar. memilih brand lain. Oke, Ya. kenapa Contoh. orang harus milih kita? Kita Oke. bukan memilih brand. Contoh. Contoh. Ini misal ya, misal. Mas Fuad pas sikat gigi nggak tadi pagi? Sekali lagi dong. Jangan bohong. Pakai merek nggak? Mau coba? Oke. Oke, sikat gigi ya. Iya. Andai kata sikat gigi, pasta giginya apa, Mas? Merek-merek Awas, syariah awas, itu deh apa tuh namanya? Awas. Boykot kan ini. Merek-merek yang itu. Apa? Anggap aja Sasa. close up lah, nggak jauh close up. Ya, jangan close up terkenal lagi gue. Ya, pokoknya Siwak-siwak close up ya? aja. Ya, merek-merek siwak-siwak gitulah pokoknya. Oke, siwak. anggap aja close, Close up, up, ya. close up aja biar gampang nih, close Ya, up. coba close up ya. Oke. Anggap aja close up. Kemudian ternyata close up ini kan maklun nih. Heeh. Proses pembuatannya kan dia di pabriknya orang lain. Oke.
Saya datang nih, saya mau bisnis pasta gigi, kemudian saya datang ke tempat Maklonnya. maklonnya. Saya bilang, tolong dong bikinin saya pasta gigi yang bahan bakunya, jangan mirip, sama. Bahan bakunya, formulanya, komposisinya, dan harus dibuat pakai mesin yang ngebuat close up. Oke. Terus saya kasih nama brand saya. Zulkifli Den gitu kan. Waduh. Syariah banget ya. Giginya agak itu ya. Kalau close up dijual 9.000, saya jual harga 65.000 lah ya. Katanya kan orang Indonesia selalu cari harga paling murah gitu. Ketika customer close up-nya habis, datang ke minimarket terdekat dan brand saya persis di sebelahnya close up dengan harga lebih murah, kira-kira orang pilih mana? Mayoritas Close up lah. tetap close up. Padahal kalau close up atau Zulkifli Den tadi dipakai, value yang diterima customer sama nggak? Sama. Kualitas produknya sama, benefit yang diterima oleh customer sama. Tapi kenapa customer pilih close up? Lebih mahal dengan value yang akan didapatkan Karena sama. ada equity. Karena ada equity-nya. Ada kepercayaan ini brand Itu. gede gitu. Oh, berarti equity itu adalah yang membuat antum bernilai sebenarnya. Betul. Karena kalau ada orang misalnya dia nggak punya brand equity, berarti dia sebenarnya nggak bernilai. Betul, kira-kira begitu. Ada pilihan, tetap aja dia nggak dipilih. Yes, betul sekali. Berarti Aku penting banget. penasaran jadinya. Itu cara menilai Tapi kecuali Itu gini, gimana tuh? kecuali Uwais Al-Qarni itu beda tuh. Uwais Al-Qarni. Penulis. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Referensi Anda. Maaf ya. Untung nggak yang main film The Raid gitu ya. Iko Berarti di Uwais. kepalaku penulis. Kenapa beda? Kan nggak ada equity-nya di dunia ini. Iya benar. Iya sih. Equity-nya di Equity-nya langit. dinilai di langit. benar. Tapi kalau antum tidak sebernilai Uwais Al-Qarni, ya udah pengenlah equity di dunia inilah. Gitu. Jadi walaupun brandingnya mungkin di dunia nggak terkenal, masih ada harapan. Iya. Jangan Itu kalau putus antum asa. sesoleh Iya, Uwais sesoleh Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Lah kami ini sudah tidak terkenal, tidak pula taat. Iya. Apa solusinya? Enggak, berarti menurutku sih sebenarnya kita tuh konstan membangun brand. Betul. Dan sebenarnya kita tuh konstan dibangunin brand sebenarnya. Iya. Kan berarti ada equity kan ada dua berarti ya Mas ya. Kan ada equity positif kalau di perusahaan ada equity negatif. Betul, kan? pasti. Berarti ada brand equity negatif. Betul ada. Ada brand equity itu bisa positif bisa negatif. Contohnya ada nggak? Itu tadi apa namanya Felix Xiao radikal nomor 2. Nah, itu equity negatif. Brand equity negatif. Itu equity negatif. Gitu. Unilever support Israel Nah, gitu. itu equity negatif bagi sebagian audiens. Oke. Iya. Tidak semuanya Tidak juga semua. tidak semua berpikir seperti itu. Seperti Ustadz Felix Xiao, Radikal. radikal nomor 2. Nggak juga ada yang berpikir itu gitu. kan yang sebagian orang, sebagian besar maksudnya. Anda sendiri gimana? Anda sendiri gimana? Aku tadi udah berharap loh, tapi harapanku jadi hilang. Tapi itu ada cara ngukurnya nggak sih? Maksudnya di perusahaan tuh benar-benar ada surveinya. Ada, gitu ya? ada. Karena Kalau kan biar kita nggak menduga-duga aja gitu. ya, berarti. kalau secara di perusahaan namanya brand health tracking namanya. Apa? Brand health tracking. Brand health tracking. Ya. Berarti itu terus Kesehatan menerus. Kalau perusahaan-perusahaan yang cukup gede Serius? itu bisa sebulan sekali. Rutin Dicek banget ya. rutin. Tapi kalau teman-teman UKM saya merekomendasikan ya setahun sekali lah, setahun 2 kali. Oh, ngecek brand health itu ya. Iya, Ini brand brandnya health. masih bagus atau tidak? Betul. Kontrak sama equity-nya sama blueprint-nya enggak gitu kan. Oh, Kan- berarti gampangnya gini lah. Kita itu senantiasa harus perlu brand. Ya. Karena kita mau ngapain pun tergantung brand. Betul. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk membangun brand equity atau mungkin yang mana dulu sih Mas? Brand blueprint atau brand equity dulu? Oke. Nah, jembatan ini perlu kita tahu dulu gitu. Ada brand blueprint, ada equity. Oke. Blueprint apa yang Mas Fuad sampaikan tentang diri sendiri dan brand equity adalah orang lain yang berpikir tentang Mas Fuad seperti apa. Oke. Di setengahnya sini ada jembatannya namanya brand delivery. Oh, brand delivery. Ya. Ya Ada kan? jembatannya. Ya kan kalau nggak ada jembatannya gimana orang lain Sampai tahu kan? konsepnya gitu, gagasannya. Kalau tidak disampaikan dalam berbagai macam media gitu, dalam konten, dalam narasi, orang lain nggak bakal tahu apa yang kita konsep dan gagasan yang mau kita bangun gitu. Nah, makanya brand delivery ini. Sehingga esensi kalau tanya apa sih definisi membangun brand? Ya sebenarnya membangun brand equity itu tadi. Ujungnya ya. Ujungnya, ya goal-goalnya membangun equity. Nah, equity sendiri sebenarnya nggak ada bagus dan jelek. Equity nggak ada bagus dan jelek. Tapi ada positif dan negatif. ya. Dan positif dan negatif itu tergantung apa? Tergantung blueprintnya. Sesuai nggak sama blueprintnya gitu.
Jadi kita kalau kita merasa bahwasanya semua tentang brand equity bagus, belum tentu juga. Orang Belum kita tentu. ngukurnya berdasarkan apa? Berdasarkan apa, betul. Oke. Patokannya blueprint tadi. Patokannya ya. blueprint. Contohnya misalnya saya dikenal pendiam, contoh. Oh, saya dikenal orang pendiam. Siapa yang bilang? Nggak siap, misalnya mayoritas orang gitu. Mayoritas orang. Apakah pendiam itu equity yang positif atau negatif? Tidak Tergantung blueprint saya. Oke. Kalau saya pengen memang dikenal pendiam, ya berarti udah bener itu. Gitu kan. Oke. Pas sholat Jumat bagus banget itu. Kalau Anda terkenal ribut Karena ya. kalau Anda ngomong Pemimpin. pahala Anda hilang. Iya, Nah, makanya. tapi kalau wakil presiden nggak bagus. Iya benar, Iya. benar. Iya, iya, Harus aktif gitu ya. Iya, sorry ya ini sering kita ini sering keceplosan sebenarnya, Oke. tapi disengaja sih. Kebiasaan jadinya. Sesuai dengan brand Ya, blueprint tadi. blueprintnya radikal nomor 2 itu tadi ya. Saya salah masuk tempat podcast ini kan. Terperangkap ya. Terus gimana tadi? Kalau misalnya kita udah bikin blueprint, Oke. nah blueprint ini gimana cara menentuinya kita mau jadi kayak apa? Ataukah kita harus riset pasar dulu atau Ya. seperti apa? Oke, gimana cara menentukan blueprint gitu? Nah, caranya ya kita mau ngomong audien kita siapa gitu. Oh, Jadi kita tentu dulu. pas banget ya. Apa sih? Pas banget. Apa dulu? Enggak nanti Oh aku ya ngomong. nanti. Ya. Nanti mulu terlupa Iya, iya. tuh ujungnya. Oke, ujungnya dulu siapa yang menjadi konsumen kita? Betul, Ya. ujungnya itu dulu. Siapa sih yang mau jadi customer kita? Siapa sih yang mau dengerin kita? Siapa sih yang mau jadi target market kita? Nah, nilai apa yang penting bagi mereka? Bagi mereka betul. Itu harus luas apa sempit? Sempit. Harus sempit. Harus Niche sempit. ya? Kan kalau jadi banyak laku gitu. Enggak juga. Nggak, kalau sempit nggak laku dong. Cuma gitu doang. Justru gini. Kalau kita membidik segmen customer yang cukup luas, artinya kita membuka ruang untuk mendatangkan kompetitor jauh lebih banyak dong. Iya sih benar juga sih. Bener juga ya. Gitu. Susah ya ngomong sama pakar branding Iya. ya. Nah, apa lu? Jadi kalau Iya juga sih, kita bener-bener. sempit kita lebih khusus. Ya. Kalau kita buka lebih luas banyak juga yang bisa masuk irisannya. Betul. Oke, itu Betul. satu. Yang lain lagi. Spesifik. Apakah kita mau luas atau mau sempit itu tergantung dari kekuatan kita. Jikalau pada saat kita membuka nih competition cukup lebar dengan cara kita masuk ke segmen yang terlalu lebih luas, positioning yang lebih luas, perkaranya kita punya kemampuan nggak untuk melawan mereka untuk nge-compete mereka semua. Kalau masih kamu punya secara tim, kemudian secara uang, secara resource, sumber daya, semuanya kita bisa siap meng-compete itu semua, ya masuklah di yang luas gitu. Masuk akal. Tapi kalau kita ya timnya masih kita sendiri, duitnya kayak Masih tadi, Senin Kemis. Minjem sama Ya. teman. Ada telepon minta uang. Iya iya. Maka lebih baik spesifik. Sebenarnya Oke. spesifik. Oh, dalam Gitu. menentukan itu spesifik tadi itu kan, Iya. apakah kita melihat yang laris mana atau yang laku mana atau justru ngeliat ke diri sendiri apa yang kita mampu gitu? Pertama lihatnya dulu customernya dulu. Iya. Customernya dulu justru Customer ya. dulu. Karena kalau kita mau raih satu customer tertentu dan kita belum bisa, kita harus latih supaya bisa gitu maksudnya. Betul, sepakat. Berarti orientasinya adalah customer. Yes. Ada poin-poinnya nggak Mas? Kita mau lihat customer ini apa yang kita pertimbangin? Ada 3 poin. 3 poin. 3 poin. Ada 3 poin yang perlu dilihat dari Satu, customer. takwa. Coba bawa agama ya. Loh, ini saking naik loh, Oh, iya, salah lupa loh. ya. Iya, satu. Satu. Demografinya. Oh, apakah sering demo? Apa? Bukan. Turun. Demografi itu adalah orang-orang lihat gendernya. Iya. Gitu. Bukan. Gua seneng banget. Ya gimana? Bagus banget nih. Mending bego kan. Jadi kita demo aja lah. Demografi itu pelajaran waktu kita SMP sama SMA, pelajaran tentang peta. Geografi. Geografi. Itu demokrasi ya. Padahal aku mau menentukan gender orang kan Enggak, sekarang itu banyak bener, banget bener, ya. Demografi itu benar. Iya. Oke, demografi yang pertama. Ya, pertama demografi. Iya. Demografinya ini minimal kalau saya 4 hal yang perlu dicatat. gitu. Oke. Minimal. Berarti ini ada 4 dulu ya. Satunya ada 4. Oke. Apa aja? Minimal ada jenis kelaminnya. Jenis kelamin, gender. Iya. Gender. Yang itu juga kedua, repot tuh. B. strata ekonomi sosial. Ini penghasilan. Penghasilan. Penghasilan, oke. Oke. 3 jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Apa beda sama penghasilan? Oh iya, karakter lah ya. Ya. Anda Contohnya pikir misalnya ini digaji? Iya. Oke. Jenis pekerjaan. Ya, contoh misalnya jenis pekerjaannya manajer. Manajer kan level pendapatannya ada yang 30 juta. Iya. Gede juga manajer. Ada yang 50 juta, Ada. ada manajer yang 7 juta, 5 juta gitu kan. Ada. Nah, jenis pekerjaan dan apa namanya dan Penghasilan. penghasilan itu saling melengkapi gitu. Oke, yang ke D. Yang D yang terakhir adalah usia.
Usia masuk ya. Oh, karena usia itu menentukan karakteristik tertentu. Betul. Misal contoh 9 tahun berarti SD. Ya. Oke, kalau misalnya sudah 20-an tahun berarti kuliah. Ya, Atau ya. kerja, Betul. keluarga muda. Yes, Oke, betul. berarti 1 penghasilan, 2 Pekerjaan. gender, 3 pekerjaan, 4 adalah usia. Yes. Oke, itu masih termasuk Iya, iya, A, iya. yaitu adalah demografi. Demografi. Itu aja repot tuh, gender juga susah ya. Iya, benar. Gender Banyak ada yang banyak loh, Mas. mendefinisikan. Bu, beli susunya Bu. Aku bukan ibu lah, repot. Iya. Tapi tadi demografi. Demografi. Yang Berikutnya kedua. apa lagi tuh? Nah, demografi ini pilih dulu yang spesifik. Oh, Oke. harus spesifik. Iya, jangan terlalu lebar. Termasuk usia tadi ya. Iya. Jadi nggak bisa kayak Gen Z gitu terlalu luas itu ya. Iya. Ini kita ambil contoh satu produk aja lah ya. Iya, Oke. contoh-contoh. Satu produk kita bahas dari awal sampai akhir dengan satu. Dengan contoh tadi. Dengan contoh Iya, tadi. iya, boleh. Misalnya gamis. 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 Oke. Bagus ini untuk hijab alilan ini. Iya, dagangan istri antum Dagangan kan. istri Anda kan. Iya. Oke, gamis nih. Demografinya misalnya dari sisi usia wanita yang usia produktif. Oke. Usia produktif. 1835 1835. Pekerjaannya apa? Seorang staff. staff. Staff yang bekerjanya di kantor. Oke. Spesifik banget ya. Yang ketiga apa Tingkat lagi? penghasilan. Tingkat penghasilan. Nah, staff ini gaji berapa? Oh, gajinya UMR. Ya. UMR 6 juta di 6 Jakarta. juta ya. Gender ya udah pasti lah ya, gamis lah ya. Ya nggak punya pilihan lain Iya. gitu ya. Ya. Kecuali si apa kemarin? Ya, itu lah. Iya. Mulut lu. Ya, siapa tahu. Pakai gitu. cadar tiba-tiba cowok Tapi, ini. ya, tapi jangan gitu. Dia bukan target ini. Iya. Karena kan dia bukan pegawai. Dia wirawa Dan swasta. gajinya tidak Gajinya UMR. nggak UMR, jadi beda benar-benar. target. Nyapunya bagus. Bagus Iya. nih, bagus. Terus Jadi- gimana? Jadi cewek, Oke, pegawai UMR Dan usia usianya 18 sampai 18 produktif, sampai 35 kerjanya di produktif. kantor. Oke. Ya. Oke. Nah, dia ini cewek make gamisnya pada saat perjalanan ke kantor. Oke. Ya, ya. Nah, itu poin kedua tuh, trigger namanya. Oh, itu Tadi poin kan kedua. demografi. Trigger. Yang kedua trigger. Trigger itu apa? Tadi kan pertanyaan demografi Trigger kan. itu pencetan. Boleh bilang gitulah. Apa yang dipencet-pencet? Rangsangan. Gue belum bukan kata. Iya. Apa ya? Tiger ya? Iya, Jadi nggak gatal gitu apa ya? Itu lo harimau. Tiger. Trigger yang kedua, dia pas lagi Pemicu orang yang mengkonsumsi produk ini. Oke. Misalnya gimana kalau Misalnya, yang tadi gamis? gamis. Tadi? Orang pakai gamis kan bisa dipakai kemana aja. Iya, betul. Contoh kemana? Mas Fuad biasanya pakai gamis. Jangan. Kajian Dia kalau ditanya pasti rusak dia. kemana sih orang biasanya kalau gamis ya keluar rumah lah. Kajian benar. Ya, keluar rumah kan banyak Iya keluar sih. rumah. Ke Ke kajian, Kajian, pergi kemana? pasar, Pasar. Pasar, oke. sosialita, Sosialita. Ke kantor. jemput anak, Jemput anak. Kemana Oke. lagi? Apalagi Termasuk ya? kerja tadi. kan? Kerja. Kerja. Apalagi? Kerja. Kemana lagi ya? Dugem harus tetap menutup aurat nggak sih? Nggak, maksudnya kan terlepas dari akhlak dia, kan dia harus tetap menutup aurat kan? Iya, ada. Boleh lah ya. Bisa, yang Bisa apa aja. namanya yang unbelievable Nurul di luar Nurul itu Nurul, loh. Iya, Nurul ada. kan pakai hijab Ya, juga. The Nuruls. Oke. Apalagi? Oh iya itulah kurang lebih. Oke, itu. Artinya misalnya bandingin aja jilbab untuk ke kondangan untuk sosialita sama jilbab untuk ke kantor atau jemput anak. Kan Beda. Iya, Pasti gamisnya jadi beda gitu. Beda, bener. Nah, maka kita perlu menentukan Trigger. dia pakai gamis ini untuk kemana. Oke. Itu dulu. Dan itu nyambung ke demografi tadi. Nyambung. Dia mau- Contohnya gimana? Contoh tadi pilih salah satu misalnya ke kantor. Ke kantor misalnya. Oke. Nanti kan berarti gamisnya aja udah beda tuh antara untuk ke pasar, sekedar ke pasar jemput anak sekolah sama gamis untuk ke kantor. Kan ini dua preferensi gamisnya jadi beda gitu kebutuhannya. Ada gamis-gamis tertentu kalau kita ngeliat langsung bawaannya mau kerja gitu ya. Ya. Loh, itu trigger loh. Oh iya. Kalau Iya, pakai ini bawaannya mau kerja gitu maksudnya. Berarti kan mungkin jenis warnanya, tipe, mungkin motif-motifnya. Desainnya desainnya betul kan ya. nyesuai dengan Sesuai. triggernya itu Lebih tadi ya. formal. Iya, Lebih formal, Ada betul. badge OSIS apa kan? Apa sih kalau kantor? kayak baju kerja ya, Iya. baju PNS. Iya, Nah, itu formal. triggernya gitu maksudnya, Mas. Iya. Oh, berarti Oh, kalau baju- ada orang pakai baju ini berarti udah pasti mau pergi ke Ke kerja, upacara, ya. kerja. Iya. Oke. Oke, Hari menarik. Senin anak SD pakai topi itu trigger. Trigger betul. Oke. Maka jangan jual topi baseball, nggak nyambung. Sesuatu yang diasosiasikan sama aktivitas. Betul, berarti. betul. oke. Dan itu memang di desain brand ini untuk aktivitas itu. Dan itu trigger namanya. Itu trigger. Trigger. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga dan terakhir adalah pain.
Nah, kan baru 2. Kan itu Iya, tadi ada poin kan? Demografi, Oh, iya, 3 trigger. ya. Demografi, trigger, pain. Kok Pain. pain? Problem. Sakit. Ya. Oh. Rasa sakit yang dialami si demografi ini pada saat menggunakan gamis untuk ke kantor, apa pain yang dia alami? Oh, susah gerak. Oke. Apa namanya? Tidak fleksibel. Tidak modis. Tidak fleksibel, Tidak modis, betul. Dibilang Itu- kayak ibu-ibu nih. Iya. Itu tulis Dibilang semua tuh. hamil di luar nikah. Oke. Apa? Kenapa? Dalam banget Bini ya. gue dibilang gitu dulu. Iya. Itu masalah personal. Tapi ya dibilang udah terlihat tua gitu kali mungkin ya. Ya, mungkin kurang Ukti-ukti. elegan pada saat meeting. Iya Oke. benar. Oke. Lebih ke Terlalu pas islami. datang ketemu klien tapi bilang saya ST ya gitu ya. Iya. Padahal kan dia mau Parah lu. Iya kan bisa jadi kan Iya, saking iya, tidak iya, modisnya iya, iya, gitu. iya. Kok kayaknya menjiwai banget. Dia curhat semua. Dia nggak pakai gamis aja, mang bakso 2 gitu. Iya. Iya. Alasan saya nggak pakai gamis itu lagi. Waktu pakai nih kira ibu. Oke, jadi itu pain. Itu pain. Apa hubungannya dengan tadi consumer? Oke. Nah, tujuan dari menentukan positioning itu tadi, menemukan blueprint itu, bahwa kita ingin menjadi brand yang spesialis menyelesaikan masalah si demografi ini. Oke. Dia menggunakan gamis pada saat ke kantor dengan apa yang diselesaikan sesuai dengan pain-nya. Oke. Ini spesifik banget ya. Gitu. Heeh. Berarti kita mau tahu bisa nggak sih kita tahu pain itu dari cuma mengamati atau kita harus tanya dia benar? Nggak bisa, harus ngobrol. Harus interview, nggak ada cara lain. Biar Kecuali tahu masalah orang tuh apa dan kita datang untuk menyelesaikannya. gitu. Aku nemu satu brand yang waktu itu bagi aku ya ini beda banget. Kapan sih ada orang branding seragam sekolah kan jarang ya. Kita taunya dulu merek yang udah umum lah, merek ini gitu. Purnama atau apa gitu kan. Suatu ketika aku masalah kita tuh sebagai anak sekolah tuh pakaiannya tuh terlalu norak gitu. Maksudnya kayak potongannya gitu kan. Pasti kan kita mau ke tukang jahit diselimpit-selimpitin kan gitu kan. Iya. Kemarin gua nemu Kalau yang orang tuh orangnya sih, bukan bajunya sih. Ya, semua berharap kayak Dilan. Semua berharap kayak Dilan tapi kan jadi kayak Dilun ya. Dari Dolin ya. Tersesat. Sesat. Amin. Terus tiba-tiba nemu di Tokped kemarin tuh. Emang dia tuh benar-benar jualan seragam kayak gaul gitu loh. Jadi potongannya tuh udah selimpit, udah semua ini dan cara promosi dia tuh semua kayak bukan, jadi kayak nggak ada orang jualan seragam tuh promosinya kayak gitu, misalnya foto seadanya gitu kan, pakai patung, dia nggak, fotonya pakai foto model, jadi kayak terlihat keren gitu loh. Nah itu bagi aku kayak baru banget buat seragam itu dan dia memahami Menyelesaikan banget. pain tadi ya. Iya, betul, menyelesaikan pain. Keren sih, Berarti keren pain sih. itu bisa dikatakan problem nggak sih? Bisa. Berarti kalau kita itu sebenarnya dari tadi di kepalaku tuh ternyata aku bilang kenapa relate, dari tadi di kepalaku tuh dakwah. Oke. Dakwah kan sebenarnya jualan ya, benar Betul, nggak, Mas? sepakat. Dan kita harus memperhatikan customer dulu, itu yang paling Betul, pertama kan betul, ya. Dan betul. kita itu tadi aku pikir tuh, jadi bener banget selama ini tuh banyak orang dakwah tuh cuma berorientasi pada dirinya, bukan berorientasi pada consumer jamaah, atau betul, apa customer. tadi yang beli Ya, produk kita. Pokoknya gitu. gue mau nyampein ini lu harus denger. Itu kan Bener. selama ini kayak gitu ya. Betul. Dan betul. tadi pain itu nggak bisa diketahui kecuali kita ngobrol. Ngobrol. Betul. Ya. Ngobrol apa aja? Apakah benar-benar kita harus ngobrol dengan satu orang aja cukup atau dengan satu kelompok gitu atau gimana? Kalau dari ilmu akademisnya, teorinya begini, seberapa banyak sih jumlah audiens yang dibutuhkan untuk merumuskan Blueprint. blueprint ya? Heeh. Kalau sebenarnya tidak ada ukuran pasti, Oke. karena metode interviewnya ada kualitatif. Oke. Karena kalau kualitatif tidak bisa mewakili populasi. Maka samplingnya ukuran saya adalah selama sudah dapat polanya, ya sudah cukup. Oh. Misalnya 7-8 orang ini kok udah berpola nih. Heeh. Masalahnya sama. Masalahnya berulang. Wah, ini berarti udah cukup. Andai kata diteruskan ke 9, 10, 11 diperkirakan jawabannya sama, berarti udah cukup tuh 8. Oke. Tapi kalau 8 ini beda-beda semua, pasti salah sampling. Iya. Karena demografinya beda-beda gitu. Oh, oke. Atau kita kurang spesifik dalam menentukan segmen. Ya, dan yang tadi demografinya Iya. jadi beda-beda antar satu responden dengan responden yang lain, jadi nggak sama gitu. Surveinya kurang tepat. Ya, Survei kurang tepat. responden yang kurang pas. Bener-bener. Gitu. Berarti yang bisa kita dapat dari mereka apa aja? Pain kita bisa dapat dari mereka. Betul. Kalau demografi kita yang menentukan. Demografi kita trigger. Trigger kita perlu bisa lakukan interview dulu. Hanya interview pertama untuk dapetin trigger. Kamu selama ini pakai gamis kemana aja sih? Iya. Dapetin 3-4 orang. Oke, kita dapat 20 trigger. Iya. Pilih satu.
Oke. Nah, selanjutnya responden berikutnya udah pakai demografi yang sama, trigger yang satu, udah tinggal galipain semua setelah itu. Kalau misalnya kita mau kita bawa ke dakwah misalnya kan, kalau kita kan tukang dakwah ya, tukang ceramah ya. Kalau misalnya kita bisa bilang gini, kamu kalau ke ngaji siapa aja sih? Itu bisa ya? Suka kajian kayak apa gitu? Temanya dulu mungkin. Oh, tema. Aku nggak kepikir. Kamu kalau mau pergi ngaji, kamu senangnya kalau temanya apa aja sih? Betul, itu trigger tuh. Itu trigger. Itu trigger tuh. Apalagi pertanyaan trigger biar kita agak masalah hidup orang. Itu pain sih, itu pain. Itu pain beneran sih. Gibah ya. Itu udah masuk pain kalau gitu tadi. Mana? Tadi masalah hidupmu apa aja sih? Itu udah pain itu. Oh, berarti bukan trigger itu. Trigger tuh tadi kamu pergi kalau kajiannya apa sih gitu. Apa aja, betul. Itu nanyain trigger. Yang kedua kalau untuk tema dakwah atau tema edukasi, suruh nyeritain pengalaman aktivitas dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Oh. Hubungannya dari perjalanan itu kita bisa memilih salah satu bagian mana yang kita pengen bantu dia. Oh. Itu masih trigger. Itu masih trigger. Oke. Kamu ngapain aja sih dari pagi sampai malam gitu saya? Tulis semua aktivitasnya tuh. Misalnya salah satu aktivitasnya bekerja. Pas bekerja, kamu punya masalah apa aja? Oke. Jadi kehidupan dia paling banyak tuh apa? Misalnya pekerjaan. Oke, masalah dalam pekerjaan saya apa, tulis semua. Kira-kira poin manakah yang kita bisa selesaikan pakai materi kita? Oke. Berarti orang-orang bakal tulis semua, gak ada duit semua masalahnya. Berarti bukan semua, saya masalah dia doang. Iya. Terus kata brandingnya saya juga. Soalnya kita se-Indonesia gitu ya. Iya. Itu masalah orang semuanya kayaknya. Iya. Oh, berarti kita harus tahu trigger. Pertanyaannya adalah misalnya aktivitasnya apa aja. Atau misalnya dia datang ke kajian kalau temanya apa aja. Tapi kalau orang nggak bisa ya, preferensi orang dan segala macam atau preferensi apa gitu? Bisa, tapi pintu masuknya nggak dari situ. Oh, nggak dari situ. Oke, triggernya. Aku nggak. Kalau soal dakwah tadi misal kita mau cari trigger, Ustadz, kita harus tahu misal orang sukanya tema apa aja. Terus nontonnya online kah? Kapan? Atau offline langsung datang? Kalau online medianya apa? YouTube kah? Instagram kah? Atau podcast di mana kayak gitu? Salah. Gitu ya? Enggak Tepat ya? Bener kan gue bilang. Mending bego kan. Pahit. Saya memang. Iya, gimana yang benar gimana? Trigger tuh gimana lagi misalnya? Apa bisa kayak gini trigger tuh? Kamu nontonnya kapan ya misalnya gitu? Enggak juga, Ustaz. Enggak juga. Apa yang menjadi pertimbangan kamu dalam menghadiri sebuah kajian itu ngaruh juga? Enggak juga. Apa misalnya? Trigger itu intinya adalah sebuah aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan. Aktivitas, momen, situasi. Dan apabila momen atau situasi ini terjadi, maka akan men-trigger dia mengkonsumsi sebuah produk. Gitu. Berarti kalau produknya anggaplah adalah materi kajian, berarti situasi atau aktivitas apa yang membuat dia mengkonsumsi produk itu? Betul. Itu trigger. Itu trigger. Nah, maka paling ideal kalau saya mengatakan begini, paling ideal carilah trigger yang paling sering berulang dalam sehari-hari. Makanya tadi ditanya aktivitas sehari-hari apa? Karena kenapa? Ketika triggernya ini sering berulang, berarti kemungkinan dia akan mengkonsumsi produk itu semakin sering dong. Oke. Oh, kayak si Koi ngomong. Apa? Dia ibu-ibu nonton dia pas lagi nyetrika. Nah, karena itu berulang gitu. Berarti pas lagi nyetrika gue pengen dengerin kajian nih. Nah, jadi contoh temen nyetrika. Iya. Berarti kita harus buat kajian khusus ibu-ibu ngepel gitu ya. You nyetrika ya? Setiap hari. You ngepel, ubah nama aja, you ngepel, you nyetrika gitu ya, kita temenin ya. Kayak Gen Z sekarang tuh banyak loh yang dia tuh jarang nonton kajian. Tapi dia tahu beberapa ustadz tuh dari TikTok. Berarti kan di situ mungkin dia itu tahu atau tersentuh dengan kajian itu lewat medsos, bukan YouTube yang lebih panjang durasinya, bukan lewat kajian yang datang secara offline beneran. Aku tahu. Sorry aku potong ya, aku tahu. Atau apa? Ini benar kayaknya. Ini benar. Baru mau aku potong. Trigger contoh ya. Pas lagi pergi ke kantor di mobil. Nah, itu contoh trigger. Bener gua. Itu contoh trigger tuh. Situasi. Udah paham gua. Iya. Bagiku enggak. Aku enggak terima. Kok bisa orang bilang konsepnya begini? Berarti benar ya. Pas mau enggak punya mobil. Berarti ketika dia kajian, dia pas perjalanan ke kantor, itulah aktivitas yang bisa men-trigger dia. Men-trigger mau mengkonsumsi sebuah produk tertentu. Ngerti. Gitu. Itu kita baru bahas blueprint untuk
baru bahas bikin blueprint ya? Ya, belum mengkomunikasikannya, belum deliverynya. Setelah kita menentukan blueprint. Delivery dong. Oh, langsung delivery. Langsung delivery. Oke, berarti apa yang dilihat kalau delivery? Contoh misalnya blueprintnya udah jelas dulu. Jelas tadi ya saya kita udah. Ustadz radikal nomor 2 itu contoh. Yang didengar ketika orang pergi ke kantor. Itu brand equity sih. Yang pakai gamis. Dia nggak kepengen gitu. Tapi gimana? Setelah dikumpul-kumpul, ya juga ya radikal. Nah, tetap radikal. Radikal nomor 2. Saya mau balik ke blueprint dulu sebentar. Ada satu hal yang menarik. Kalau kita di bidang edukasi gitu ya. Jikalau kita balik ke customer, kita bedah otaknya customer, itu pasti mencari satu di antara 3 hal ini. Oke. Apa tuh? Yang tadi? Bukan. Ini baru lagi. Satu di antara 3 ini. Pertama, orang cari kekayaan, wealth. Oke. Yang kedua, customer pasti mencari health. Kesehatan. Kecuali 2 ini. Aku cari kesehatan mental. Satu di antara 3. Iya. Nggak harus 3-3. Masih ada harapan yang ketiga nih. Masih ada harapan nih. Yang ketiga, relationship. Enggak juga. Enggak, health bro. Kesehatan mental. Oke, pertama wealth, health, and relationship. Maka kalau kita mau membuat blueprint, membuat positioning, maka solusi kita harus menginduk salah satu di antara 3 ini. Atau 3-3-nya. Atau enggak kuat nanti positioningnya. Oke. Karena mendatangkan banyak kompetitor. Betul. Dan banyak yang harus diurus juga jadi. Ya, relationship itu banyak ya, bukan sekedar antar hubungan. Ya, maksudnya hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Belum selesai nih. Oke. Relationship itu orang tua gitu. Ya, juga. orang tua, hubungan teman ke kantor, Allah itu hubungan termasuk. Allah. Hubungan sama teman, sama orang tua, sama anak itu sama teman. Yang disebut relationship min Allah relationship. Ya, itu minallah bukan hablum minallah semua minallah. Relationship minanas. Oke. Jadi lebih luas ya. Lebih luas semua pokoknya. Nah, kita perlu nginduk salah satu di antara 3 ini. Salah satu, nggak boleh 2 atau 3. Satu aja fokus. Maka ustadz-ustadz yang kekayaan cukup kuat di pikiran kita gitu, positioning yang melekat, equity-nya pasti nginduk salah satu di antara 3 ini. Iya bener. Ustadz Yusuf tuh bahas. Iya bener enggak? Aku nggak bahas itu. Enggak, bener maksudnya? Iya. Maksudnya kan iya kan? Bener. Iya. Ustadz Zaidul Akbar tentang kesehatan. Iya. Relate gitu kan ya. Untung lu punya temennya pintar nyapu lu. Iya. Kan aku yuk ngepel. Kalau ini Felixnya kan relationship. Aku apa? Yang nggak akrab dengan pemerintah. Aduh. Kalau itu berarti ada relationship positif, ada relationship negatif. Tapi kuat brandingnya itu loh. Oh ini suka perusak relationship ini. Aku baru bukunya aja udah putusin aja. Rusak relasi orang. Aku baru mau nanya, aku bagian mana di antara 3 itu? Aku tidak pernah ngomong suruh kaya ya kan? Nggak pernah Antum tuh nggak pernah kaya. Aku nggak pernah bilang yang kedua sehat. Suruh sehat nggak pernah. Antum cuma toksik kita aja soal kesehatan gitu ya. Tapi untuk relationship Anda jagonya. Iya, aku berarti relationship berarti ya. Berarti ustadz-ustadz terkenal tuh relationship. Belum tentu relationship. Tadi udah dibilang. Ustadz Yusuf tuh apa tadi? Wealth. Iya, wealth. Karena relationship-nya agak enak tuh. Parah lu. Parah murid, parah. Lagi nanya di mana uangnya. Iya. Agak kurang relationship berarti. Berarti kalau kita bahas salah satu di antara 3 itu harus masuk dalam blueprint. Betul. Kalau antum apa? Apaan? Antum kekayaan enggak. Kesehatan mental bisa nggak? Bisa. Aku itu. Bisa apa antum itu? Ngeklaim. Jelas-jelas ada perempuan curhat Anda bilang salah perempuannya. Enggak. Loh, ini kan blueprint, belum brand equity. Belum brand equity betul. Pengennya gitu. Pengennya kita gitu. Terus lanjut. Ya gitu ya. Itu blueprint tuh. Nah, memilih satu di antara 3 ini, misalnya kita ngomong wealth. Atau misalnya relationship, atau misalnya health. Pasti ada dong orang brand lain atau ustadz lain atau pendakwah lain atau trainer lain yang sudah masuk di antara 1-3 kategori ini. Sebelum 3 kategori itu ada yang lebih kuat daripada yang lain atau 3 Enggak ada sama 3 kuat? ini. 3 ini. Boleh dibilang nih human basic needs lah. Berarti bisa jadi ada orang-orang juga masuk ke sini. Suka masuk ke wealth. Nah, supaya nggak bersaing berkompetisi dengan mereka, maka misalnya kita masuk ke relationship. Relationshipnya itu pun pasti masih ada
apa ya, kalau ada percabangan, ada cabangnya. Iya. Nah, kita masuk di cabangnya itu yang tidak ada orang lain masuk. Misalnya kalau boleh saya bilang Ustadz ya, misalnya Ustadz Ajo Bendri. Oh ya. Itu relationship-nya parenting. Iya benar. Parentingnya pun ada subnya lagi. Spesialis ke ayah dia. Iya, ayah. Fatherman, fatherless, tema-temanya ke ayah gitu kan. Ada fatherless. Temanya kan gitu, keresahannya ya. Iya. Berkaitan dengan ayah. Berkaitan dengan ayah. Kenapa memilih itu? Saya nggak tahu risetnya, tapi pasti berdasarkan pain. Painnya adalah yang tadi fenomena fatherless itu. Maka solusinya adalah fatherman. Kira-kira begitu. Makanya itu dipakai sama capres kemarin. Apa? Yang anak abah. Karena mungkin pengennya anak Gen Z kan banyak yang relasi sama orang tuanya rusak tuh. Jadi iya juga kan, ya. Bisa jadi. Sosok ayah. Iya juga ya. Iya, ayah, nafkahi aku. Makan siang gratis lah minimal gitu. Itu ayah yang lain. Ayah yang lain ya. Tapi gitu kan berarti kan dia melihat itu dia bisa jadi. Lebih spesifik lagi ya berarti. Berarti komentar-komentar yang mas baju putih lalala itu masuknya persepsi. Karena dia nggak tahu kita, dia bahkan nggak tahu nama gue. Marah-marah. Iya kan? Reputasi itu berarti dari orang yang udah pernah pakai produk kita gitu ya. Iya, betul. Terus apa pentingnya dua itu? Ya kenapa dicek dua-duanya? Kenapa dicek? Karena kalau nggak ada persepsi, customer nggak mau membeli produk kita. Menarik. Iya Kaget. Iya juga ya. Kaget, kalau kita tidak perhatian pada persepsi, kita nggak mendatangkan orang Orang baru, betul. Iya. Kalau kita tidak peduli pada reputasi, orang lama hilang. Betul. Gitu. Kenapa kalau kaku betul terus, kalau sini salah terus? Itu namanya tendensi sih. Iya. Berarti reputasi kita kurang bagus. Iya.